Ya, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raja Terakhir. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebalesin komentar kalian. Sebenarnya udah gue balesin sih di kolom komentar gitu, tapi dengan ketikan gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue pengen lewat vlog gitu kan ya. Dan langsung gue praktekin di lapangan juga. Nah, jadi gue pengen bakal kombinasiin ya. Jadi di vlog gue kali ini dengan terjun ke lapangannya langsung guys. Nah jadi gue pengen ngelanjutin part 2 nya tentang tutorial numpa air racking ya, yang pernah gue buat sekitar 11 bulan yang lalu. Nah dan itu juga banyak banget yang komentar ya, kalian itu banyak banget komentar. Dan sempet juga gue nanya, gue bikin apa namanya pendapat gitu ya, voting lah. Jadi gue bikin voting dimana kalau misalnya gue bikin part 2. Setelah gue ngomongin begitu, kalian banyak banget tuh komentar di bawah tuh, ya kan. Ini contohnya gue liatin ya, bang part 2 nya mana gitu kan, dan sebagainya lah. Nah jadi sebelum masuk ke tutorialnya, nah sekali lagi gue di sini masih belajar, masih pemula juga buat nge-YouTube gitu. Terus masih pemula banget dah terkait air racking juga. Gue juga punya air racking ya, masih belum lama lah, baru 2 tahun ya gue punya itu, sekitar tahun 2019. Sekarang 2021, ini baru 2 tahun. Ini masih pemula banget, masih harus banyak juga belajar dari teman-teman semua yang nonton video ini. Sebelumnya gue pengen minta maaf buat kalian kalau misalnya nanti ada video-video gue yang kurang serak atau kurang pas gitu ya, menurut ilmu per duniawi mekanik, permesinan lah, permesinan duniawi ya kan. Mohon maaf banget ya. Dan kalau kalian misalnya ada tambahan atau ada sedikit, silahkan komentarnya di bawah guys ya, jangan malu-malu. Gue ini sebagai manusia ini nggak bisa ngeliat kekurangan sendiri, jadi gue ini butuh juga masukan dari kalian semua ini yang nonton, termasuk semua nih suhu-suhu per dunia otomotifan, terkhususnya 2 tak gitu air racking. Nah buat suhu semua, kalau misalnya perkataan gue ini kan masih pemula, takut ada yang salah, silahkan aja dilurusin gitu di kolom komentar. Jadi langsung aja nih guys ya. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama nih guys. Nah jadi pertanyaan yang pertama ini datang dari Bilkis Salsabila nih ya. Ini gue nggak tahu ini apakah benar cewek yang komentar gitu ya. Cuma ya wajar-wajar, maksudnya nggak aneh banget sih ya, cewek komentar tentang air racking atau tentang kopling gitu ya. Bang, tutor tanjakan sama turunan dong. Ngeri mundur lagi ya. Ngeri mundur lagi. Iya sih, bagus juga nih pertanyaannya kan. Jadi langsung aja kita tonton videonya guys. Nah di depan itu tuh tanjakan tuh. Nah jadi intinya kita nggak usah panik ya, apalagi kalau masih belajar nggak usah panik masalah tanjakan begini. Nah kalau gue saranin lagi begini ini nih, pas sebelum tanjakan itu kita turunin gigi paling paling pertama nih ya. Nah kalau udah gini kita lepas aja kopinya guys tuh. Di tangan satu juga masih tetap jalan guys. Nah ini kalau turunan kita bisa manfaatkan engine brake namanya. Kita lepas semuanya tuh. Nah, dia nggak bakal terlalu curam gitu turunnya. Nah jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya kita mau nanjak itu atau turunan itu, yang pertama-tama jangan sekali-kali kalian panik guys ya kan. Kalau gue sih gitu ya pribadi, jangan panik, tetap santai aja, kalem aja. Nah diusahain itu kalian itu posisi gigi kalian itu gigi nomor 1 guys, gigi 1. Nah jadi kenapa harus gigi 1? Karena pas gigi 1 itu torsi motor kalian itu sangat kuat gitu ya, meskipun nggak bisa jalan kenceng kalau misalnya gigi 1, tapi jalan pelan pun itu torsinya kuat. Nah kalau misalnya gigi 2, gue sih nggak ngejamin ya itu bakal ketanjak. Mungkin bisa ketanjak, tapi kita harus mainin gasnya itu harus lebih dalam lagi gitu, narik gasnya. Itu mungkin bisa gigi 2. Cuma ya lebih aman aja gigi 1 lah kalau misalnya mau nanjak gitu ya. Nanjak dan bisa lepas kopling itu ya gigi 1 aja guys. Untuk turunan ya kan, tanjakan dan turunan. Nah kalau turunan itu kita bisa menggunakan namanya engine brake guys. Jadi engine brake itu kita memanfaatkan perputaran mesin ya untuk menjadi pengganti rem gitu kan. Jadi ya nggak pakem-pakem banget lah, cuma ya
sedikit menghambat laju motor lah gitu. Jadi nggak terlalu, jadi kalau pas kita turun itu nggak terlalu curam gitu ya. Oke guys, jadi mungkin videonya bisa dipahami ya. Kalau misalnya kurang ya bisa di rewind aja, di back gitu kan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua guys. Ya, pertanyaan kedua datang dari akun asli nih. Kalau nggak digeber mati sendiri ya bang? Kalau nggak digeber mati sendiri. Ya tergantung sih, lu motor lu itu dalam kondisi apa? Apakah masih netral-netral aja? Ataukah udah masuk gigi? Ataukah udah... Kita langsung lihat aja kali ya videonya, langsung aja cuy. Apakah kalau misalnya nggak digeber mati? Ya, kita lanjut. Ini dari keadaan mati ya. Kita nyalain dulu. Nah, pas nyala nih ya, kita masukin gigi nih ya, gigi satu nih, injek. Sorry ya gue pakai sendal buluk lagi. Injek kopling, geber-geber dikit nih, injek set. Nah, kita lepas. Nah, dia mati guys. Kalau air-racking itu kalau udah masuk gigi terus kita lepas itu bakal mati 100%, gue bisa jamin. Jadi pertanyaannya udah bisa kejawab ya. Kalau air-racking udah masuk gigi terus kita lepas kopling dan nggak digas, itu bakal mati kalau nggak digeber. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih guys. Ini banyak banget yang nanya dari kali ini bagaimana caranya netralin air-racking ya kan. Bang, kalau netralkan gimana bang? Kalau udah masuk gigi satu cara netralinnya gimana bang? Bang mau tanya cara netralin air-racking gimana? Nah, ini banyak banget ya kan yang nanya tentang netralin air-racking. Nah, karena air-racking ini kan udah nggak kelihatan gitu ya, di speedometer juga nggak ada indikator giginya, gigi berapanya. Kita harus pakai feeling guys, namanya feeling system. Oke, langsungnya kita ke videonya guys. Netralin dan netralin ini gampang banget guys. Jadi langsung aja nih ya. Jadi gigi air-racking itu kalau misalnya kita posisi gigi satu itu kan kita injek, gigi satu nih posisinya. Dan kalau mau netralin gampang banget guys. Jadi di antara gigi satu itu satu netral dan dua ya. Jadi kalau mau netralin kita congkel dikit doang, tek, begitu itu udah netral guys, ya kan. Jadi nggak susah. Bisa juga kalau misalnya kalian nggak mau nyongkel, kita bisa injak di belakang ini. Nah itu juga netral. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih guys, dari Muhammad Rafli Al Khoiri. Bang, kalau mau turun gigi harus pencet kopling? Harus banget guys. Pertanyaan harus banget. Kenapa begitu? Karena lu kalau turun gigi nggak pencet kopling itu bakal hentaknya keras banget, ceprek gitu. Jadi itu bisa menyebabkan rantai kalian putus. Langsung aja kita ke videonya guys. Kalau misalnya air-racking ini kan harus, jadi biar memperhalus aja gitu perpindahan antara giginya. Jadi kalau bisa cuma ya agak kasar gitu kalau nggak pakai kopling. Nah bisa juga kalau di Moge itu dia ada namanya quick shifter ya, jadi nggak usah pakai kopling, jadi enak. Jadi lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Henny Rifma. Bang, masih bingung kalau nurunin gigi injek apa congkel? Injek apa congkel ya? Diinjek apa dicongkel? Langsung aja kita ke videonya guys. Nah jadi kalau mau nurunin gigi itu, mau masuk gigi satu itu kan pertama diinjek ke depan, des. Kalau mau nambah ke congkel, tak. Nah ini kalau mau nurunin ya diinjek ke depan. Jadi posisinya kalau misalnya kita udah mentok gigi 5 nih ya, gigi 5 mentok, kalau mau nurunin diinjek. Jangan lupa juga di pencet koplingnya, tek. Gigi 4, gigi 3, gigi 2, netral 1 gitu. Jadi begitu guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ihsan Rizky. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, kalau misalnya lagi kenceng nih, terus ada kemacetan, nah terus itu pas nurunin giginya main kopling nggak? Nurunin gigi, naikin gigi pakai kopling guys. Langsung aja kita ke videonya. Jadi setiap mau naik gigi, mau nambah gigi atau mau nurunin gigi itu kita harus mencet kupling guys nih, biar halus gitu loh. Jadi biar apa namanya, perpindahan giginya halus, biar kita juga nggak terlalu ngentak. Rantainya juga kalau misalnya begitu bisa putus guys. Jadi dia pas perpindahan dari gigi, misalnya dari gigi satu ke dua nggak kita pakai kopling, nah itu jadi perpindahan itu langsung loncat gitu, jepret. Jadi ngefeknya nanti ke rantai, jadi rantai kaget ya kan, bisa putus guys ya kan. Jadi kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini pertanyaannya ada dua, mirip sama lah ya, dari Hani Cahyani ini cewek kayaknya nih. Nurunin giginya gimana bang? Sama satu lagi sama nih pertanyaan dari Reza Konco. Itu bang, kalau mau turunin gigi pas ada polisi tidur,
gigi di depan apa gigi di belakang itu? Gigi depan atau belakang ya? Ini sama pertanyaan dengan injak atau congkel, ya kan? Depan atau belakang ya sama aja lah. Itu beda penyebutan aja. Langsung aja kita ke videonya guys. Kalau nurunin itu kita diinjak giginya guys. Tak. Nah itu turunin gigi. Kalau mau nambah gigi kita congkel. Begitu. Pokoknya kalau main motor 2 tak, khususnya air racking ini kita menggunakan feeling system guys. Jadi feeling kalian ini terhadap motor ini harus kuat ya kan, biar bisa ngerasain nah ini kira-kira gigi berapa ya. Karena di speedometer ini kita nggak ada nih indikator gigi gear rasio gitu, nggak ada. Jadi kita mainnya main feeling guys. Nah jadi kita lanjutkan selanjutnya guys. Nah ini dari bukan akun asli ya Bang, berarti kalau mau masukin gigi air racking dari gigi netral ke gigi 1 harus digas sedikit ya? Iya bang katanya. Soalnya punya abang gua harus digas sedikit, kalau nggak digas langsung mati. Oke gimana ya? Langsung aja kita ke videonya guys. Apakah kalau misalnya nggak digeber mati? Ya, kita lanjut. Ini dari keadaan mati ya. Kita nyalain dulu. Nah pas nyala nih ya, kita masukin gigi nih ya, gigi 1 nih, injek. Sorry ya gue pakai sendal buluk lagi. injek kopling, geber-geber dikit nih, injek set. Nah kita lepas. Nah, dia mati guys. Kalau air racking itu kalau udah masuk gigi terus kita lepas itu bakal mati 100%, gue bisa jamin. Jadi pertanyaannya udah bisa kejawab ya. Jadi kalau air racking udah masuk gigi terus kita lepas kopling dan nggak digas itu bakal mati kalau nggak digeber. Nah jadi gitu guys. Jadi kalau misalnya motor masuk gigi 1 dan nggak kita geber itu bakal mati guys. Jadi begitu kalau 2 tak guys. Jadi gue juga pernah dulu pas belajar motor 2 tak itu gue pakai Ninja ya, sama begitu. Jadi gue pas masukin gigi cuma nggak digas guys itu pasti mati. Gue juga heran. Gue biasa naik motor kopling yang 4 tak gitu kayaknya, itu lancar-lancar aja gitu. Tapi kenapa pas 2 tak ini kok beda gitu ya. Jadi gimana ya, gue juga belum terlalu paham sih. Mungkin yang udah paham komen aja di bawah kenapa bisa begitu guys. Jadi kalau menurut analisa gue ya kan, kalau 2 tak ini gimana ya, tenaganya itu harus kita kumpulin sendiri gitu, dengan cara belayar-belayar kalau menurut gue nih. Nggak tahu ini penjelasannya sesat atau gimana, komen di bawah yang tahu. Ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Yunus. Gua belajar motor kopling langsung pakai air racking. Susah, sering mati pas gas awal. Padahal kalau motor kopling yang lain buka kopling dikit nggak usah digas jalan. Tapi kalau air racking harus diblayer-blayer, jadi nggak enak sama tetangga. Ya jadi nggak sama sih. Mungkin semua pengguna air racking begitu. Jadi nggak bakal enak sama tetangga gitu kan. Tahu sendiri ya kan. Suaranya kan merdu gitu, belayer jebret bikin tetangga panas gitu kan. Ya jadi gitu guys. Jadi buat kalian itu ya sensasinya yang punya air racking ya harus namanya sering-sering silaturahmi lah sama tetangga biar dimaafin ya dengerin suara berisiknya itu. Langsung aja kita ke videonya guys. Gimana ya? Ya begitu emang keadaannya guys. Jadi harus kita gas-gas dulu baru bisa jalan. Jadi begitu, banyak banget dari teman gue nih yang bisa motor kopling gitu ya, khususnya motor kopling 4 tak. Nah pas gue suruh pakai racking dia mati-matian gitu, kayak belum bisa, kayak nggak bisa naik motor gitu kan, nggak bisa naik motor kopling gitu. Jadi serunya itu di belayar-belayarnya itu emang kalau racking beda sama yang motor 4 tak gitu ya. Di masuk gigi 1 lepas dikit kopling langsung jalan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, di Teh Ajeng. Bang, kalau rem depan di motor kopling gunanya buat apaan bang? Namanya rem ya tetap buat rem Teh Ajeng ya. Namanya rem buat tetap rem. Mau gimana pun rem tetap rem. Fungsinya untuk berhenti ya kan. Asik, lanjut. Gue biasanya pakai kopling turun gigi rem belakang kalau ngerem. Oke, ini bagus juga. Jadi ini tuh namanya sistem kerja engine brake. Jadi kayak tadi lah pas kita turun itu kita memanfaatkan perputaran mesin untuk sedikit menghambat kecepatan motor gitu. Cuma ya ini bagus juga sih kalau misalnya kita lagi ada mendadak gitu kan, depan kepepet nih, kita nggak pas gitu. Kalau misalnya cuma rem doang kita bisa menggunakan ini, turunin gigi, kita lepas kopling ya kan, kita lepas kopling, turun gigi sama rem belakang itu memperhambat juga laju motor gitu kan. Langsung aja kita ke videonya guys.
Jadi kita turun gigi, lepas kopling, lepas gas, injek rem belakang. Nah itu juga membantu kita untuk ngerem gitu. Jadi istilahnya bantuan rem lah dari perpindahan gigi. Tapi ini kita giginya gigi turun gitu kan, turun gigi kan. Kita lepas gas, lepas kopling, itu bakal kecepatan motor itu akan berkurang ya, karena perputaran mesin guys gitu. Oke guys, jadi lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Taul Kecil. Kalau motornya udah nyala, keran bensinnya nggak perlu diputar lagi bang. Kalau motor nyala, keran bensinnya harus on. Masalah dari keran bensin ini nih. Nah, kalau motor keadaan mati, ini diusahakan ke posisi off ya, biar bensinnya itu nggak terus ngalir dari selang sini dan menyebabkan kebanyakan karbu itu bakal banjir guys. Nah, kalau motor nyala ya kita langsung ke posisi on gitu kan, biar bensin ngalir lancar gitu, jadi pembakaran juga lancar gitu. Nah begitu juga kalau misalnya kalau kita udah selesai make gitu, udah kelar kemana gitu kan, posisi motor mati, kita langsung otomatis di offin guys, biar bensinnya ini nggak turun ke selang sini ya. Nah gue mohon maaf banget nih, noise banget ya, jadi gue lagi di pinggir jalan tuh, banyak motor-motor lewat ya kan, mohon maaf banget. Nah terus satu lagi ada tulisan rest nih guys tuh ya. Nah ini dia rest. Nah kalau kita keran bensin kita posisiin di rest, nah ini dia sama kayak on, sama-sama kebuka keran bensinnya. Tapi di rest ini dia digunakan ketika kalau kita misalnya udah di on, bensin nggak turun atau mogok motor nggak nyala gitu ya, kita bisa pakai alternatif, kita puter ke rest. Nah jadi kalau rest itu saluran bensinnya yang terbawah itu masih kebuka dia. Jadi bensin, misalnya kan bensin kita tinggal segini nih ya, tinggal segini. Nah ini di posisi on, bensin udah nggak bisa masuk nih ke selang. Nah kalau kita ke posisi rest ya, ini rest ini kan agak rendah di sinilah. Nah ini masih bisa, jadi bensin yang segini tuh masih bisa kesedot kalau kita posisiin rest. Jadi motor bisa nyala guys, masih bisa lah untuk 100 meter, malah 100 meter sampai ya sekilo lah ya kan, kalau kalian bisa sambil dorong gitu guys. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dari Raul Kecil. Pertanyaan terakhir ya, jadi itu juga gue pilihin pertanyaannya itu nggak semuanya ya, gue pilihin aja beberapa yang menurut gue ngerti dan menurut gue paham gitu, yang menurut gue paham aja gue pilihnya ya. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka sama video ini. Jika kalian suka, silahkan di like, dan jika ada saran-saran, jika ada masukan atau apapun itu bisa komen aja di bawah. Terima kasih buat kalian. Selamat malam gue ucapin karena ini udah jam 1 ya, mata gue. Dan lupa nonton video-video gue sebelumnya, dan khususnya video yang pertama numpai ranking gue di kolom bawah guys.